Di dekat rukun Yamani, duduklah 4 pemuda yang tampan rupawan, berasal dari keluarga yang mulia, seakan-akan mereka adalah bagian dari perhiasan masjid. Keempat pemuda itu adalah Abdullah bin Zubair dan saudaranya yang bernama Mus'ab bin Zubair, saudaranya lagi bernama Urwah bin Zubair, dan satu lagi Abdul Malik bin Marwan. Di antara mereka berkata agar masing-masing di antara mereka mengusulkan sesuatu yang sangat dicita-citakan. Mulailah Abdullah bin Zubair angkat bicara. Cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifahnya. Setelahnya itu saudaranya Mus'ab menyambung cita-citanya setelah Abdullah bin Zubair. Keinginanku adalah dapat menguasai 2 wilayah Irak dan tak ada yang mengganggu kekuasaanku. Giliran Abdul Malik bin Marwan berkata, bila kalian berdua sudah merasa cukup dengan itu, maka aku tidak akan puas sebelum bisa menguasai seluruh dunia dan menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara itu Urwah diam, tak mengutarakan cita-citanya sebagaimana sahabat-sahabatnya. Semua mendekati dan bertanya, bagaimana denganmu? Apa cita-citamu kelak wahai Urwah? Beliau berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi semua cita-cita dan urusan dunia kalian. Barulah Urwah mengutarakan cita-citanya. Aku ingin menjadi alim, orang berilmu yang mau beramal, sehingga orang-orang akan belajar dan mengambil ilmu tentang kitab Rabb-Nya, sunnah nabinya, dan hukum-hukum agamanya dariku. Lalu aku berhasil di akhirat dan memasuki surga dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari berganti serasa cepat, jadilah mereka sesuai yang apa mereka cita-citakan. Abdullah bin Zubair dibaiat menjadi khalifah menggantikan Yazid bin Muawiyah. Mus'ab bin Zubair telah menguasai Irak sepeninggal saudaranya Abdullah. Abdul Malik bin Marwan kini menjadi khalifah setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair dan saudaranya Mus'ab. Setelah keduanya gugur di tangan pasukannya, akhirnya dia berhasil menjadi raja dunia terbesar pada masanya. Sedangkan Urwah bin Zubair demi merealisasikan cita-cita yang didambakan dan harapan kepada Allah yang diutarakan di sisi Ka'bah yang agung tersebut, beliau amat gigih dalam usahanya mencari ilmu, maka beliau mendatangi dan menimbanya dari sisa-sisa para sahabat yang masih hidup. Beliau mendatangi rumah demi rumah mereka, salat di belakang mereka, menghadiri majelis-majelis mereka. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah orang yang ringan tangan, longgar dan dermawan. Di antara bukti kedermawanannya adalah manakala beliau memiliki sebidang kebun yang luas di Madinah dengan air sumurnya yang tawar, pepohonan yang rindang, serta buahnya yang lebat. Beliau pasang pagar yang mengelilinginya untuk menjaga kerusakannya dari binatang-binatang dan anak-anak yang usil. Hingga tatkala buah telah masak dan membangkitkan selera bagi yang memandangnya, dibukalah beberapa pintu sebagai jalan masuk bagi siapapun yang menghendakinya. Begitulah orang-orang keluar masuk kebun Urwah sambil merasakan lezatnya buah-buahan yang masak sepuas-puasnya dan membawa sesuai dengan keinginannya. Setiap memasuki kebun, beliau mengulangi firman Allah, walaula idh dakhalta jannatak qulta ma Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Quran Surat Al-Kahfi. Tatkala Amirul Mukminin mengundang Urwah untuk berziarah ke Damaskus, beliau mengabulkan undangan tersebut dan mengajak putra sulungnya. Amirul Mukminin menyambutnya dengan gembira, memperlakukannya dengan penuh hormat dan melayaninya dengan ramah. Kemudian datanglah ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
laksana angin kencang yang tak dikehendaki penumpang perahu. Putra Urwah masuk ke kandang kuda untuk melihat kuda-kuda piaraan. Tiba-tiba saja seekor kuda menyepaknya dengan keras hingga menyebabkan kematian. Belum lagi tangan seorang ayah ini bersih dari tanah penguburan putranya. Salah satu telapak kakinya terluka, betisnya tiba-tiba membengkak, penyakit semakin menjalar dengan cepatnya. Kemudian bergegaslah Amirul Mukminin mendatangkan para tabib dari seluruh negeri untuk mengobati tamunya dan memerintahkan mereka untuk mengobati Urwah dengan cara apapun. Namun para tabib itu sepakat untuk mengamputasi kaki Urwah sampai betis sebelum penyakit menjalar ke seluruh tubuh yang dapat merenggut nyawanya. Jalan itu harus ditempuh tatkala ahli bedah telah datang dengan membawa pisau untuk menyayat daging dan gergaji untuk memotong tulangnya. Tabib berkata kepada Urwah, "Sebaiknya kami memberikan minuman yang memabukkan agar Anda tidak merasakan sakitnya diamputasi." Akan tetapi Urwah menolak, "Tidak perlu, aku tidak akan menggunakan yang haram demi mendapatkan kesehatan." Tabib berkata, "Kalau begitu kami akan membius Anda." Beliau menjawab, "Aku tidak mau diambil sebagian dari tubuhku tanpa kurasakan sakitnya, agar tidak hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika operasi hendak dimulai, beberapa orang mendekati Urwah. Lalu beliau bertanya, apa yang hendak mereka lakukan? Lalu dijawab, mereka akan memegangi Anda, sebab bisa jadi Anda nanti merasa kesakitan, lalu menggerakkan kaki, dan itu bisa membahayakan Anda. Beliau berkata, cegahlah mereka, aku tidak membutuhkannya, akan kubekali diriku dengan zikir dan tasbih. Mulailah tabib menyayat daging dengan pisau, dan tatkala mencapai tulang, diambillah gergaji untuk memotongnya. Sementara itu Urwah tak henti-hentinya mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar. Sang tabib terus melakukan tugasnya, dan Urwah juga terus bertakbir hingga selesai proses amputasi itu. Setelah itu dituangkanlah minyak yang telah dipanaskan mendidih dioleskan di betis Urwah bin Zubair untuk menghentikan pendarahan dan menutup lukanya. Urwah pingsan untuk beberapa lama dan terhenti membaca ayat-ayat Al-Quran di hari itu. Inilah satu-satunya hari di mana beliau tidak bisa melakukan kebiasaan yang beliau jaga semenjak remajanya. Ketika Urwah tersadar dari pingsannya, beliau meminta potongan kakinya, dibolak-baliknya sambil berkata, "Dia Allah yang membimbing aku untuk membawamu di tengah malam ke masjid. Maka Maha mengetahui bahwa aku tak pernah menggunakannya untuk hal-hal yang haram." Kejadian tersebut membuat Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik sangat terharu. Urwah telah kehilangan putranya, lalu sebelah kakinya, maka dia berusaha menghibur dan menyabarkan hati tamunya atas musibah yang menimpanya tersebut. Bersamaan dengan itu, di rumah khalifah datang suatu rombongan Bani Abbas yang salah seorang di antaranya buta matanya. Kemudian Al-Walid menanyakan sebab musabab kebutaannya. Dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dulu tidak ada seorang pun di kalangan Bani Abbas yang lebih kaya dalam harta dan anak dibanding saya. Saya tinggal bersama keluarga di suatu lembah di tengah kaum saya. Mendadak muncullah air bah yang langsung menelan habis seluruh harta dan keluarga saya. Yang tersisa bagi saya hanyalah seekor onta yang lari dari saya. Maka saya taruh bayi yang saya bawa di atas tanah. Lalu saya kejar onta tadi. Belum berapa jauh saya mendengar jerit tangis bayi itu. Saya menoleh dan ternyata kepalanya telah berada di mulut serigala. Dia telah memangsanya. Saya kembali tapi tak bisa berbuat apa-apa lagi karena bayi itu sudah habis dilahapnya. Lalu serigala tersebut lari dengan kencangnya. Akhirnya saya kembali mengejar onta liar tadi sampai dapat. Tapi begitu saya mendekati dia, dia menyepak dengan keras hingga hancur wajah saya dan buta kedua mata saya. Demikianlah saya dapati diri saya kehilangan semua harta, keluarga, dan sehari semalam saja hidup tanpa memiliki penglihatan.
Kemudian Al-Walid berkata kepada pengawalnya, ajaklah orang ini menemui tamu kita Urwah, lalu mintalah agar dia mengisahkan nasibnya agar beliau tahu bahwa ternyata masih ada orang yang ditimpa musibah lebih berat darinya. Tatkala beliau diantarkan ke kota Madinah dan menjumpai keluarganya, Urwah berkata sebelum ditanya, janganlah kalian risaukan apa yang kalian lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku 4 orang anak dan Dia berkehendak mengambil satu, maka masih tersisa 3. Alhamdulillah, aku dikaruniai 4 kekuatan, lalu hanya diambil satu, maka masih tersisa 3. Alhamdulillah, dia mengambil sedikit dariku dan masih banyak yang ditinggalkannya untukku. Bila dia menguji sekali, kesehatan yang dia karuniakan masih lebih banyak dan lebih darinya. Demi melihat kedatangan dan keadaan imam dan gurunya, maka penduduk Madinah segera datang berbondong-bondong ke rumahnya untuk menghibur.